3. Halo semuanya, hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai satu perusahaan, yaitu Samsung. Kami akan mempresentasikan mengenai company profile Samsung ini, dan juga akan mempresentasikan bahwa Samsung ini tuh mendukung SDG ataupun tidak mendukung SDG. Dan juga untuk tambahan informasi, presentasi kami hanya merupakan tugas sekolah, jadi mohon untuk tidak dibawa serius. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Piska. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang, latar belakang Samsung atau sejarah Samsung. Yang pertama adalah Samsung didirikan pada tahun 1939 oleh, Lee Byung-chul di Daegu, Korea Selatan, sebagai perusahaan dagang kecil yang menjual berbagai barang seperti ikan kering dan buah-buahan kering. Nama Samsung berarti memiliki arti yaitu 3 bintang yang melambangkan keberuntungan dan kekuatan. Dalam beberapa dekade berikutnya, Samsung berkembang menjadi konglomerat besar yang menambah berbagai bidang, termasuk pengolahan makanan, tekstil, asuransi. Pada tahun 1969, Samsung Electronics didirikan, menandai awal masuknya perusahaan ke industri elektronik dengan memproduksi televisi hitam putih. Dan juga Samsung ini memproduksi elektronik lainnya. Sejak saat itu, Samsung tumbuh pesat menjadi salah satu produsen elektronik terkemuka di dunia, dengan produk unggulan seperti smartphone, Galaxy, dan juga televisi LED. Samsung juga memiliki dampak besar pada pembangunan ekonomi Korea Selatan dan mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang SDG yang didukung oleh Samsung. Yang pertama, enggak, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tujuan SDG. Jadi tujuan SDG adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan dengan 17 tujuan global yang menargetkan sebagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pelindungan lingkungan, dan perdamaian. SDG menetapkan agenda pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dengan target pencapaian hingga tahun 2030. Fokus SDG adalah mengajak seluruh negara dan sektor termasuk sektor swasta dan masyarakat untuk bekerja sama dengan global demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Kemudian digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan melaporkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka. ESG menjadi instrumen penting dalam pendukung pencapaian SDG karena menanamkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan pada aspek lingkungan. Misalnya, pengelolaan limbah dan karbon. Kalau di bagian aspek sosial, yaitu contohnya hubungan dengan masyarakat dan pekerja. Kemudian yang selanjutnya, untuk di bagian tata kelola, contohnya itu seperti transparansi dan etika bisnis. Oleh karena itu, ESG tidak hanya dianggap sebagai alat investasi yang bertanggung jawab, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG. Jadi tujuan pembahasan SDG ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan yang holistik dan berintegritas. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan SDG yang disupport oleh Samsung. Jadi yang pertama adalah SDG ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Samsung secara konsisten memperluas pemanfaatan energi terbarukan di seluruh operasi manufakturnya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi sektor industri ke sumber energi bersih. Pada tahun 2024, mereka mereka telah mencapai tingkat transisi energi terbarukan hingga 93,4% untuk di divisi Device Experience.
serta melakukan pembelian tenaga surya di beberapa fasilitas. Kemudian Samsung juga memiliki komitmen untuk terlihat dengan bergabung dalam inisiatif global RS100 dan target emisi nol bersih lingkup 1 dan 2 pada tahun 2030 untuk bisnis konsum elektronik. Kemudian saya akan menjelaskan SDG ke-12 yang didukung oleh Samsung. Jadi SDG yang ke-12 itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Samsung mengimplementasikan strategi daur ulang global dengan menargetkan penggunaan material plastik daur ulang sampai 31% pada produk elektroniknya di tahun 2024 dan berkomitmen untuk memakai plastik daur ulang di semua komponen plastik produk pada tahun 2050. Selain itu, mereka menjalankan program pengumpulan sampah elektronik lebih dari 80 negara dan memperoleh sertifikat Zero Waste to Landfill Platinum dari UL Solution yang membuktikan pengolahan limbah perusahaan dengan baik sehingga hampir tak ada limbah yang berakhir di tempat pembuangan. Dan yang terakhir, SDG ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Perubahan iklim. Samsung berinvestasi dan mengembangkan teknologi inovatif untuk planet yang lebih baik, termasuk teknologi efisiensi energi tinggi, penerapan karbon, serta pengembangan produk dan teknologi yang ramah lingkungan. Perusahaan Samsung juga terus mengurangi konsumsi daya rata-rata produknya sebesar 31,5% dibandingkan tahun 2019 yang serta meningkatkan sirkulasi sumber daya di sepanjang siklus hidup produksi elektronik Samsung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SDG Samsung yang tidak mendukung SDG. Untuk yang pertama, masalah pertama adalah limbah handphone Samsung. Nah, maksudnya tuh karena Samsung ini sering mengeluarkan banyak jenis handphone baru, maka makin banyak orang yang membeli handphone yang baru tersebut. Dan sedangkan handphone bekasnya pun menjadi limbah. Nah, untuk solusinya, yang pertama, Samsung ini memiliki program daur ulang limbah handphone. Terus dia juga memiliki program Smart Exchange. Untuk analisis SWOT-nya, itu mereka memiliki nama brand yang besar dan integrasi program di seluruh siklus produknya. Untuk kelemahannya atau weakness-nya, jangkauan yang terbatas dan tingkat partisipasi konsumen. Untuk opportunities-nya, peningkatan kesadaran lingkungan dan dukungan regulasi. Untuk threats-nya, persaingan pasar bekas dan fluktuasi ekonomi dalam daur ulang material. Untuk masalah yang kedua, upah kerja karyawan Samsung di India. Nah, maksudnya tuh di India, perusahaan Samsung ini melakukan karyawan di India ini melakukan demonstrasi terhadap perusahaan Samsung ini karena mereka mendapatkan upah yang terlalu rendah dan juga jam kerja yang panjang dan juga ancaman pemotongan upah dan PHK. Untuk solusinya, pekerja ini menuntut kenaikan upah sekitar 50% selama 3 tahun ke depan. Lalu dia juga ingin mengurangi jam kerja karena lama jam kerja mereka dalam sehari adalah 9 jam dan 5 hari kerja per minggu. Dan mereka ini ingin mengurangi jam kerja mereka menjadi 7 jam dan 5 hari kerja per minggu. Dan untuk yang terakhir, pengakuan serikat buruh sehingga ada sistem atas nama pekerja yang bisa diperjuangkan. Untuk analisis SWOT-nya, mereka tuh kekuatannya berpotensi mendapatkan dukungan dari pemerintah India yang lebih mementingkan investasi. Dan untuk weakness-nya, kerugian finansial, penundaan produksi, dan risiko reputasi buruk di media sosial. Untuk opportunities-nya, memperkuat hubungan industrial, dan untuk ancamannya atau threats-nya, kehilangan keunggulan biaya kerja. Dan untuk masalah yang ketiga, keterbatasan bahan pembuatan baterai dalam HP-nya tersebut. Contohnya ada kobalt, litium, dan nikel. Nah, untuk solusinya adalah recycle baterai yang lama.
Cara yaitu dengan recycle baterai yang lama ini untuk mendapatkan kobalt yang nantinya akan dipakai lagi untuk produksi baterai. Nah, untuk analisis SWOT-nya ini, kekuatannya mereka tuh dapat mengatasi keterbatasan bahan baku dan juga mengurangi dampak lingkungan dan penambangan baru. Terus untuk weakness-nya, proses daur ulang yang kompleks, mahal, dan belum 100% efisien juga. Dan keterbatasan baterai yang bekas. Untuk opportunities-nya, regulasi yang ramah lingkungan dan melakukan penelitian atau pengembangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya daur ulang. Dan untuk ancamannya, threats-nya, kesulitan dalam mengumpulkan, mengangkut, dan menyimpan baterai bekas dalam jumlah yang sangat besar dan aman untuk didaur ulang. Baiklah, ini sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada banyak yang salah. Terima kasih.